Beberapa hari aku selama live TikTok, aku tuh banyak banget nemuin komentar dari kalian mengenai berharap. Ya, kayak boleh gak sih kak kalau misalnya masih berharap sama orang yang dimana dia udah dimiliki seseorang, terus masih berharap sama orang yang udah pergi, dan masih banyak lainnya. Dan entah kenapa, aku tuh pengen aja gitu bawain semua hal itu. Karena dari komentar-komentar kalian tuh bikin aku terinspirasi, mungkin bisa lah aku jadikan sebuah konten di sebuah podcast aku, supaya ya konten ini tuh bisa menemani waktu malam kalian, bisa menjadi apa ya, sedikit masukan lah buat kamu juga. Sebenarnya tuh gak ada yang salah mengenai berharap, cuman aku tuh selalu bilang kita tuh boleh berharap sama siapapun, cuman jangan terlalu berlebihan, karena gak selamanya ekspektasi kita tuh harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya gak sesuai, ya mau gak mau kita harus nerima akan hal itu. Dan mungkin di episode kali ini aku pengen sedikit membahas mengenai banyak hal yang mungkin ya itu terjadi sama diri kamu. Dan ya semoga podcast ini bisa menjadi teman ketika di malam hari. Dan sebelumnya gak lupa aku selalu bertanya, hai, gimana kabarnya buat pendengar setiap podcast teman tidur? Bagaimana keadaan kamu? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik aja? Dan buat pendengar baru, hai, semoga kamu nyaman di channel aku. Semoga dengan hadir podcast teman tidur tuh benar-benar bisa menjadi teman ya buat kamu. Karena emang tujuan aku tuh pengen banget gitu aku tuh punya karya yang dimana bukan hanya sekedar karya gitu loh. Jadi benar-benar bisa jadi teman. Jadi ketika kamu dengerin tuh kayak ada sosok teman. Ya walaupun itu hanya sekedar virtual, hanya sekedar suara. Dan untuk episode kali ini, mungkin sebelumnya aku ingin bertanya ya, sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh masih berharap sama dia? Apa? Gak mungkin dong, gak ada jawabannya. Karena apa yang aku tanyakan gak mungkin juga kayak, gak tahu kak apa yang bikin aku berharap. Apa coba? Entah mungkin kamu pengen dia kembali. Ya banyak juga tuh yang suka komentar juga di TikTok. Boleh gak sih kak kalau misalnya pengen dia balik lagi? Oke, mungkin di episode kali ini terangkum semua ya. Sebenarnya berbicara soal berharap itu tuh gak masalah. It's okay. Kamu mau berharap sama siapapun, kamu mau berharap bagaimanapun juga gak apa-apa. Cuman jangan terlalu berlebihan. Ingat geh, kalau misal kamu mengharapkan sesuatu yang berlebihan, kalau emang itu gak sesuai nanti yang akan ngerasain kecewa siapa? Yaitu kamu sendiri. Kamu yang ngerasain luka. Dan itu rasanya gak enak banget. Jangan terlalu ngemis ya. Udah cukup buat kamu terus berharap sama dia. Udah cukup kamu buat selalu egois ya mengenai kamu pengennya sama dia terus. Karena gak semuanya tuh apa yang kamu inginkan tuh terwujud. Berbicara mengenai berharap, sebenarnya memang banyak ya hal-hal yang kita harapkan, apalagi ke orang yang dimana mungkin itu udah orang yang kita sayang ya. Rasanya mungkin ikhlas itu emang susah. Aku selalu bilang, kenapa sih setiap kali ada orang yang bertanya tuh mengenai ikhlas, itu aku selalu menjawab, hey, jangan dipaksa. Kalau emang belum waktunya untuk ikhlas, mau seberusaha keras apapun kau mencoba dan berusaha, rasa itu akan tetap ada. Coba kamu jalani ya seiring berjalannya waktu. Bukan berarti rasa sakit dan luka itu tuh gak bisa sembuh. Ikhlas juga pasti bisa hilang kok perlahan. Dan kamu juga gak
perlu maksain diri kamu buat secepat itu lupa. Aku selalu bilang, hey, setiap manusia itu punya daya akalnya masing-masing. Dan cerita antara kamu sama dia tuh bukan hanya sebentar gitu loh. Dan semua itu berjalan cukup lama. Gak mungkin apa yang udah kamu lalui sama dia tuh secepat itu kamu bisa lupa. Wajar kalau misal kamu belum bisa lupa. Wajar kalau misal kamu masih berharap. Dan wajar kalau misal kamu masih sayang sama dia. Gak apa-apa. Karena hati itu kita gak tahu ya. Kadang ya mulut bisa kita berbicara di hadapan semua orang. Enggak kok, aku udah move on. Aku udah gak ngerasa apa-apa lagi. Aku udah biasa aja. Tapi sebenarnya ketika dalam hati kamu memiliki perasaan yang orang lain gak tahu. Bahwa sebenarnya ada hati ini mana itu belum sepenuhnya untuk kamu bisa mengikhlaskan dia. Gimana rasanya bohongin diri sendiri? Enak gak? Gak ada yang gak enak yang namanya bohongin diri sendiri tuh. Cuman ya kadang kita perlu ngelakuin itu sih supaya orang lain juga gak tahu apa yang sedang kita rasain. Benar gak sih? Dan aku punya satu pertanyaan lagi. Coba, apa yang bikin kamu ngerasa kalau dia tuh begitu spesial buat kamu? Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat ngomong sama dia ataupun kayak ya ketemu sama dia, entah, aku nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya kamu dikasih kesempatan mau bilang apa sama dia? Mau kembali lagi? Ya, pertanyaan yang dimana itu muncul, Kak Apri boleh gak sih aku mengharapkan dia buat kembali sama aku, padahal aku tahu kalau dia tuh udah gak mau, atau dia udah punya yang baru, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Hey, coba sekarang buka mindset pikiran kamu. Kamu boleh berharap sama seseorang, cuman kalau misal kamu berharap sama seseorang yang dimana dia udah nggak memberikan peluang buat kamu, so buat apa? Gak usah ngemis lagi ya. Pikirin diri kamu sendiri. Walaupun emang aku ngomong kayak gitu tuh kayak, kok Kak Apri mudah banget ya ngomong kayak gitu. Kak Apri gak ngerasain jadi aku. Yes, I know. Aku emang gak ngerasain jadi kamu, cuman aku di sini pengen ngebuka pikiran kamu. Walaupun kamu berharap sekalipun dan sebesar apapun sampai seseorang yang kamu sayang, tapi kalau dia nggak ngasih kamu peluang, dia nggak memberikan kamu ya ruang lah untuk menerima hadirnya kamu lagi, so untuk apa? Jangan melulu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan kamu. Seharusnya tuh kamu lebih bisa adil sama diri kamu sendiri. Kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. So mau sampai kapan terus-menerus membuat diri kamu seperti itu? Terus-menerus mengharapkan seseorang yang dimana dia aja gak memberikan feedback yang baik juga buat kamu. Ya, ada satu kalimat yang dimana aku nemu kalimat kayak gini. Kita gak akan pernah capek untuk mencintai seseorang kalau misalnya kita belum menemukan titik lelah itu. Bener gak? Dan itu related banget sama kamu. Tapi kebanyakan tuh kita sebagai manusia, kita ngerasa capek dulu gak sih? Kayak bener-bener capek banget baru kita bisa memutuskan pilihan antara lanjut atau mundur. Sebenarnya dalam mencintai itu sadar diri tuh perlu tahu. Jangan hanya harapan kamu yang terlalu besar, jadi kamu lupa menyadarkan diri kamu sendiri. Bagaimana? Ya itu tadi. Kamu sadar bahwa sebenarnya tuh waktu kamu sama dia udah selesai. Kamu sadar bahwa dia tuh udah gak bisa sama kamu lagi. Bahwa dia tuh ya udah gak bisa ngasih peluang lagi buat kamu. Sekeras apapun kamu mencoba, kalau emang dari dianya aja udah gak ngasih jalan, itu pasti akan susah. Ya,
sebenarnya nggak apa-apa. Pasti kalau misalnya ditanya, ya pengen balik lagi nggak sama dia, pasti pengen. Cuma kita juga harus adil sama diri kita sendiri. Sekarang, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Memang kadang tuh kalau misalnya kita lagi ngerasain hal gak enak, pasti banyak banget ya hal yang ditahan seorang diri. Pasti banyak banget hal-hal yang dimana mungkin itu udah terbiasa dipendam gitu loh. Kalau ditanya masih sayang nggak? Kalau ditanya pengen balik nggak? Kalau misalnya ditanya apa yang pengen kamu inginkan, pasti kamu pengen banget buat dia kembali sama kamu. Kalau ditanya masih sayang, ya masih. Tapi aku juga sadar kalau semuanya tuh bukan tentang egois. Mungkin selama ini aku yang terlalu egois. Egois karena aku terlalu memaksakan kamu untuk terus sama aku. Sejujurnya, aku gak tahu harus pergi kemana setelah tidak dengan kamu. Sejujurnya, rumah terbaikku itu ada di kamu. Mungkin kamu gak akan tahu rasanya kehilangan sosok rumah, yang dimana rumah itu menjadi tempat aku berteduh, pulang. Sekarang rumah itu udah tidak berpenghuni. Mungkin kamu gak akan tahu rasanya jadi aku. Tapi aku juga tahu kok bahwa gak selamanya aku terus-menerus berharap sama kamu. Bahwa gak selamanya aku terus-menerus mengemis sama kamu agar kamu tahu bahwa di sini ada seseorang yang begitu menyayangimu. Mungkin selama ini aku terlalu merendahkan diri aku sendiri. Aku tidak memikirkan diri aku sendiri. Dan aku selalu menjadikan kamu sebagai objek kebahagiaan aku hingga melupakan kebahagiaan diriku sendiri. Ternyata benar ya. Ketika kita udah jatuh hati sama seseorang, rasanya susah banget untuk melupain. Dan ya untuk mengikhlaskan itu gak semudah itu. Aku memang kalah soal mengikhlaskan, tapi bukan berarti aku gak bisa. Bukan berarti aku gak bisa untuk belajar mengikhlaskan. Memang ketika melihat orang-orang lain tuh kok gampang ya mengikhlaskan, kenapa aku susah. Tapi baik lagi kalau aku ingat-ingat, apa sih yang bikin kamu spesial buat aku hingga membuat aku seperti ini? Dan aku pun gak bisa ngejawab. Kadang harapan-harapan itu selalu aja hadir. Harapan dimana aku selalu mengharapkan kehadiran kamu kembali untuk aku. Mengharapkan dimana suatu saat nanti kita bisa sama-sama lagi. Kita bisa bareng-bareng lagi dan kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Membangun hubungan itu kembali, mungkin yang semula rusak menjadi utuh kembali. Ya aku tahu sih, apapun yang udah rusak, pasti ketika diperbaiki, itu tidak akan menghasilkan kualitas seperti awal gitu loh. Tapi setidaknya, kita udah berusaha untuk memperbaiki itu. Memperbaiki hal-hal yang udah rusak. Aku masih sayang sama kamu. Aku masih berharap kalau kita bisa sama-sama lagi. Tapi aku juga gak bisa egois. Aku gak bisa terus-menerus ngemis seperti ini. Perlahan-lahan aku mulai sadar bahwa sebenarnya tuh selama ini mungkin aku tidak mementingkan diri aku sendiri. Aku terlalu memikirkan kamu, dan kamu. Ternyata sesulit itu ya untuk lupain kamu. Ternyata sesusah itu ya untuk membiasakan diri tanpa kamu. Aku nemu kalimat bagus seperti ini. Ketika kita berhasil mengikhlaskan kepergian seseorang, suatu saat nanti akan digantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Memang perkara ikhlas itu susah, tapi dengan kita mencoba untuk ikhlas pelan-pelan, Tuhan tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Dan hal itulah yang menjadi hal yang dimana selama ini aku terapin ke diri aku.
Mungkin selama ini aku terlalu berharap sama kamu. Mungkin selama ini aku terlalu menginginkan kamu untuk kembali dan memaksakan kamu untuk terus sama aku. Yah, terlihat egois bukan? Aku memang egois. Aku egois soal kamu. Tapi sekarang aku mikir, ternyata egois itu gak baik. Selama ini aku terlalu egois sama kamu. Meminta kamu untuk kembali sama aku. Berharap kalau suatu saat nanti kamu bisa sama-sama aku lagi. Aku tahu, memang semua ini gak mudah untuk aku lewati. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku cuma nitip pesan ke kamu, jaga diri kamu baik-baik. Mungkin saat ini keadaan kita udah bukan kita lagi. Kita udah gak ada. Yang ada hanyalah kamu dan aku. Dan semua kenangan yang pernah kita lalui sama-sama. Ketika aku berani melepaskan kamu, aku sudah bertarung hebat dengan isi kepalaku sendiri. Aku udah melewati banyak hal yang dimana itu aku lakukan agar aku bisa terbiasa tanpa kamu. Mungkin emang awal-awal itu berat, tapi semakin kesini aku semakin paham. Bukan aku yang kurang baik memperlakukan seseorang, tapi mungkin memang ya Tuhan punya cara lain untuk membuat aku bahagia. Dan mungkin orang itu bukan kamu. Terima kasih ya, udah menjadikan aku sebagai orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Makasih juga karena udah pernah hadir dalam kehidupan aku dan membuat warna dan cerita dalam kehidupan aku. Aku gak tahu mau bilang apa sama kamu. Intinya aku gak pernah nyesel kenal kamu. Dan kita sekarang udah ada di jalan masing-masing. Aku dengan duniaku, kamu dengan duniamu. Aku dengan jalanku dan kamu dengan jalanmu. Kita bahagia di jalan kita masing-masing. Dan kalaupun suatu saat nanti kita bertemu kembali, aku harap kita sama-sama bisa melihat saling bahagia satu sama lain. Hey, mungkin emang masih terasa berat ya buat gak terlalu berharap dan buat apa ya, jangan terlalu memikirkan dia lagi. Tapi coba deh sekarang ubah mindset pikiran kamu. Udah cukup ya, udah cukup. Jangan ngemis lagi, jangan terlalu berharap lagi. Berharap itu boleh, cuma jangan terlalu berlebihan. Kalau misal kamu terlalu mengharapkan seseorang secara berlebihan, tapi orang itu gak ngasih peluang buat kamu, suatu saat nanti kamulah yang akan merasakan kecewa dari harapan-harapan kamu sendiri. Memang kita gak akan dapat banyak pelajaran kalau misalnya kita gak dapat banyak rasa sakit dan luka. Karena dari luka itulah dan dari kekecewaan itulah yang membuat kita lebih dewasa lagi, yang membuat kita lebih kuat lagi bahwa sebenarnya ya setiap manusia itu punya waktunya tersendiri. Dan kalaupun memang waktunya itu udah selesai, mau gak mau, siap gak siap, kita harus bisa menerima itu. Karena bagaimanapun juga Tuhan itu mempunyai jalannya sendiri dan Tuhan tahu mana yang terbaik. Udah ya, kadang aku tuh sebenarnya tuh udah sering ya dapat pertanyaan kalau misalnya aku lagi live TikTok kayak masih berharap terus dan lain sebagainya, padahal udah hitungan tahun kok masih pengen dia ya dan lain sebagainya. Sebenarnya aku udah sering banget, cuman aku selalu ngeresponnya tuh baik lagi, kayak kamu boleh berharap, cuman lihat dulu keadaannya bagaimana, kondisional aja. Kalau misalnya dia udah nggak ngasih ruang buat kamu, setidaknya tuh perlahan-lahan kamu mulai mengerti gitu loh. Jangan hanya kamu mengejar dia, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Kita tuh harus bisa balance gitu loh, antara kamu ya berusaha untuk membahagiakan orang lain atau kamu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan kamu, tapi kamu juga harus bisa bahagiain diri kamu sendiri. Kadang banyak ya orang yang nggak seperti itu. Ya, coba baik lagi, udah cukup ya.
Gak usah ngemis lagi. Kalau dia sayang sama kamu, kalau emang dia yang terbaik buat kamu, sejauh apapun dia pergi, dia pulangnya akan ke kamu. Senyaman apapun rumah baru dia bersama seseorang yang baru, tetap aja rumah ternyaman dia yaitu kamu. Karena kita gak tahu rencana Tuhan tuh akan seperti apa. Yang terpenting ya cukup lakuin yang terbaik aja sih. Cukup untuk merubah diri dan menjadikan diri sendiri menjadi obat untuk segala hal sakit yang sedang kamu rasakan saat ini. Dan dari banyaknya kegagalan itu bukan berarti kamu tuh gak berhak bahagia. Ini nih banyak pertanyaan juga nih, kok kayaknya aku gak pernah bahagia, dia gagal terus dalam percintaan. Hey no, setiap orang tuh punya kebahagiaan masing-masing tahu. Bukan berarti tuh kamu gak bahagia. Mungkin memang belum saatnya dan belum waktunya juga kamu bertemu dengan orang yang tepat. Coba deh, kalau misal kamu bertemu dengan orang yang tepat, pasti itu rasanya bahagia banget. Dan kalau memang belum bertemu dengan orang yang tepat, berarti ya tandanya Tuhan mau kamu memperbaiki diri kamu hingga nanti kamu siap untuk memulai dan membuka hati lagi untuk orang baru. Jangan terlalu berlebihan ya. Boleh berharap, cuman sewajarnya aja. Kalau terlalu berlebihan, suatu saat nanti semua itu nggak terwujud sama keinginan kamu, nanti kamu yang akan terluka. Dan jangan terlalu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan kamu. Jika suatu saat nanti orang itu pergi, kamulah yang akan merasa hancur. Kamulah yang akan merasa kecewa dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlahan-lahan coba untuk diminimalisir itu. Meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu kembali merasakan rasa sakit yang sama lagi. Kan gak mau kan? Pasti setiap orang pengen banget bahagia. Dan aku seneng banget udah bahas episode kali ini. Ya semoga kedepannya nanti tuh aku bisa membawakan podcast yang menarik-menarik. Gak apa-apa kok, request aja gitu. Kalian tuh mau aku bawain apa. Kalau misalnya aku kurang bisa untuk membawakan, pasti aku akan skip gitu. Tapi kalau aku bisa, pasti akan aku bawakan. Dan beberapa hari ini aku lagi rajin live TikTok. Buat kalian yang pengen berinteraksi sama aku, ngobrol sama aku di room live TikTok aku, bisa join di room live TikTok aku ya. Biasa itu aku kalau live itu jam 11 malam. Kalau enggak jam setengah 12, tapi aku lebih intens tuh jam 11 malam. Ya buat nemenin waktu malam lah. TikTok aku itu @aprildevi ya. Linknya ada di deskripsi. Dan ada episode terbaru juga yang tersedia di Spotify. Support aku juga di Spotify supaya podcast aku bisa semakin berkembang di Spotify. Dan makasih juga ya yang udah support sampai sejauh ini. Kalian bisa dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kalian bisa cari aja tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan makasih udah denger episode hari ini. Nanti di next podcast, semoga keadaannya tuh kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan aku bisa lebih intens lagi nemenin kamu supaya kamu gak ngerasa kesepian lagi. Makasih ya udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.